Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu tipe serinya Nokia 8. Dengan kondisi itu touchscreen-nya retak di bagian samping teman-teman. Yang saya tunjuk itu adalah LCD-nya retak di bagian samping. Dan ini adalah spare part yang user bawa. Jadi ini pelanggan saya membawa LCD serta baterai baru ya teman-teman, yang sudah dibeli namun belum dites sama sekali saat membeli spare part. Jadi langsung dibawa ke tempat servis saya, disuruh untuk pemasangannya saja teman-teman. Jadi user membeli sendiri dan disuruh untuk pemasangannya saja. Saya coba akan membantu untuk pemasangannya. Sebelum kita kerjakan, kita tes dulu untuk LCD yang dari bawaannya ini yang sudah retak. Saya tes itu touchscreen-nya masih berfungsi dan LCD-nya masih bagus, namun ada keretakan atau pecah di bagian samping seperti ini. Jadi untuk touchscreen-nya itu masih bisa berfungsi dan LCD-nya masih bisa normal. Namun untuk di bagian samping pojok itu ada yang retak. Kita lapisi memakai lakban, yaitu berfungsi untuk menghindari resiko saat kita membongkar LCD dari frame-nya. Kita panasi dulu untuk LCD-nya, yaitu untuk membongkar LCD dari frame kita panasi pakai alat separator dan kita siapkan untuk mika tipis dan lentur teman-teman. Oke, kita akan fokus untuk mengerjakannya. Kita bongkar LCD-nya dengan ekstra hati-hati. Namun saat saya menggunakan mika tipis itu tidak tahan atau tidak kuat untuk kita masukkan. Jadi saya sambil menggunakan apa ya teman-teman, plat, intinya berbahan plat yang tipis yang khusus untuk membongkar LCD dari frame. Jadi harus ekstra hati-hati menggunakan plat yang tipis ini agar LCD-nya tidak cacat teman-teman. Kenapa saya membongkarnya dengan ekstra hati-hati? Tidak langsung saya membongkar paksa dan merusak LCD yang sudah retak atau di bagian kaca touchscreen-nya yang sudah retak. Saya bisa juga untuk membongkar paksa karena sudah dibeliin LCD baru sama pemiliknya, tidak mengganti kaca touchscreen-nya saja, disuruh untuk mengganti langsung LCD satu set teman-teman. Jadi saya mengerjakan seperti ini karena sayang sekali apabila LCD yang masih normal itu dibongkar paksa dan LCD-nya sia-sia dibuang dan rusak gitu saja teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita kerjakan dengan sabar dan ekstra hati-hati agar LCD-nya ini masih bisa digunakan kembali apabila besok kapan-kapan mungkin pemilik infonya bisa berubah pikiran untuk mengganti kaca touchscreen-nya saja, dan LCD yang kaca touchscreen yang retak yang saya bongkar ini bisa disimpan di rumah teman-teman. Dan setelah saya bongkar itu ternyata LCD-nya sudah KW karena di belakang LCD itu ada stiker warna biru. Mungkin saat penggantian pemasangannya lupa membuang stiker warna birunya teman-teman. Kita lepas dulu untuk penutup di bagian soket baterai sama soket LCD, lalu kita lepas fleksibel LCD-nya. Dan ini adalah plastik biru yang masih menempel di bagian LCD teman-teman. Jadi LCD-nya itu sudah pernah diganti, namun untuk di bagian stiker warna birunya mungkin pemasangannya lupa untuk membuang stiker warna birunya. Saya coba untuk mengetes LCD-nya ini setelah saya bongkar, apakah LCD masih bisa digunakan dan touchscreen-nya masih bisa berfungsi atau tidak. Oke, ini adalah LCD yang sudah retak tadi ya teman-teman. Untuk di bagian kaca touchscreen-nya saya bongkar dengan ekstra hati-hati. Alhamdulillah untuk LCD-nya masih bagus dan touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi alhamdulillah untuk pembongkaran LCD dari frame ini LCD-nya masih bisa diselamatkan ya teman-teman. Jadi masih bisa digunakan
kapan-kapan bisa diganti untuk kaca touchscreen-nya biar disimpan sama pemiliknya. Sekarang kita fokus mengerjakannya. Di sini adalah bagian yaitu tombol fingerprint sama back dan home. Jadi untuk tombol navigasi sama fingerprint itu dari satu teman-teman. Jadi satu kita lepas untuk fleksibelnya karena tertutupi oleh penutup soket fleksibel, kita lepas dulu dan kita bongkar untuk di bagian baut yang menempel di bagian frame. Lalu kita angkat untuk framenya atau tulangan tengahnya, dan ini adalah posisi baterainya teman-teman. Dan itu adalah baterai yang baru yang sudah dibeli sama pelanggan saya atau pemilik infonya. Kita lepas untuk baterainya dan kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa lem yang masih menempel di bagian framenya atau tulangannya. Oke, sudah kita bersihkan dan kita perhatikan untuk di bagian baterai yang sudah dibeli sama beliau. Setelah saya cek ini, baterainya itu tipenya sama, namun ada perbedaan di bagian fleksibelnya. Perhatikan untuk di bagian fleksibel baterai ini teman-teman, bentuknya itu sangatlah beda. Jadi bawaan itu sama pembelian baterai itu soket fleksibelnya beda ya teman-teman. Bisa diperhatikan jelas karena perbedaannya sangat jauh. Yang dibeli ini merek Viking, fleksibelnya sedikit lebih panjang dan ada lekukan di bagian fleksibelnya. Jadi kita harus mempresisikan dulu di bagian tempat lubang soket baterainya teman-teman. Jadi kita bisa mempresisikan seperti ini. Kita tekuk saja atau kita lipat di bagian fleksibelnya karena kepanjangan. Dan saya siapkan untuk solasi double tip, yaitu untuk perekat baterai ke bagian tulangannya. Kita tempelkan seperti ini, sudah kita presisikan, dan pastikan untuk baterai itu bisa kuat menempel di bagian tulangan tengah ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan dulu untuk di bagian samping-samping frame karena masih ada sisa banyak lem yang menempel. Jadi masih ada sisa-sisa lem, kita bersihkan dulu agar saat nanti kita pasang LCD itu bisa presisi ya teman-teman. Di samping-samping LCD itu di bagian framenya, agar pengelipan atau pemasangan LCD bisa presisi dan rapat kembali. Dan ini adalah LCD yang sudah dibeli beliau. Sebelum kita pasang atau sebelum kita rakit memakai lem, alangkah baiknya kita tes dulu karena sudah beberapa hari itu baru dibawa ke tempat saya. Belinya sudah sekitar 3-4 mingguan mungkin teman-teman. Jadi jangka waktu garasinya sudah hangus. Jadi saya coba untuk mengetes dulu apakah LCD ini layak digunakan atau tidak. Oke, untuk LCD nya sudah saya nyalakan untuk infonya dan kita tes kualitas LCD nya seperti apa. Oke, saya coba untuk tes di bagian kontras LCD nya. Untuk kontras cahayanya saya coba untuk geser-geserkan, ternyata bisa berfungsi dengan normal. Dan ini adalah LCD nya, masih bisa menyala dengan bagus ya teman-teman. Sekarang coba kita tes untuk di bagian tombol home atau di bagian fingerprint. Saya coba masih bisa berfungsi dengan normal, dan saya coba untuk touchscreen-nya, alhamdulillah masih bisa digunakan dengan normal. Jadi untuk touchscreen bisa berfungsi dengan normal dan LCD-nya pun bagus ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk mengecek di bagian baterai di angka 50% untuk baterai yang baru ini, karena pemilik handphone ini atau pelanggan saya, beliau bilang untuk di bagian charger itu bermasalah. Perhatikan di bagian chargernya. Saat saya mencolokkan charger itu tidak bisa masuk secara presisi ya teman-teman. Ada kerenggangan di bagian colokan charger. Kemungkinan besar di bagian lubang konektor chargernya itu bermasalah. Kita lepas dulu untuk baterainya. Sebelum kita lepas untuk soket baterai, kita matikan dulu handphonenya teman-teman.
Kita gunakan pinset yang lancip untuk yaitu membersihkan di bagian dalam konektor chargernya, karena saya lihat ini banyak kotoran yang masuk di bagian lubang charger teman-teman. Perhatikan saat saya membersihkannya, terlihat jelas ada kotoran yang sangat banyak sekali di bagian dalam konektor casnya. Jadi penyebab untuk charger yang tidak bisa masuk ke dalam lubang konektor chargernya yaitu disebabkan oleh kemasukan kotoran yang sangat banyak sekali. Kita congkel dengan ekstra pelan-pelan dan ekstra hati-hati, pastikan itu handphonenya sudah mati dan baterainya kita lepas teman-teman. Alangkah baiknya kita matikan untuk infonya, baru kita membersihkan di bagian lubang konektor casnya. Sambil kita bersihkan memakai sikat dan kita kasih cairan pertamax ya teman-teman, agar dalamnya itu lebih bersih dan tidak ada kotoran yang masih ketinggalan. Saat saya sudah membersihkan dan saat saya memasukkan colokan kabel USB, itu bisa masuk secara presisi dan masuk ke dalam konektor casnya. Dan baterai pun sudah bisa mengisi dengan normal, yaitu di awal 50%, sekarang bisa menambah di angka 56%. Oke. Untuk pengerjaan yaitu pemasangan baterai sudah kita rakit atau sudah kita pasang. Sekarang kita lanjut untuk perakitan yaitu pemasangan LCD-nya. Karena untuk di bagian baterai sudah kita pasang dan sudah kita presisikan, dan baterai pun sudah mengisi di angka 60% dan naik di angka 61%. Jadi untuk membersihkan di bagian lubang konektor cas tanpa kita ganti konektornya, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Dan lanjut kita akan siapkan lem warna hitam yaitu tipe T7000. Kita kasih lem ke bagian framenya dulu. Oke, kita presisikan untuk di bagian LCD ke bagian framenya. Sebelum kita pasang, kita bisa membersihkan di bagian lubang kamera ya teman-teman. Lubang kamera depan itu usahakan bersihkan dulu apabila mungkin kotor terkena jari ataupun di bagian modul kamera depannya. Kita bersihkan dulu sebelum kita memasang LCD-nya. Saya gunakan gelang karet untuk merekatkan LCD ini agar bisa presisi dan terpasang rapat. Dan saya tunggu untuk beberapa menit, baterainya bisa menambah di angka 68% ya teman-teman. Sambil kita tunggu untuk lemnya kering, sambil juga saya menyalakan infonya apakah benar-benar terpasang dengan normal LCD-nya. Dan baterainya sudah bisa menambah di angka 74% teman-teman. Jadi untuk memperbaiki konektor cas yang kotor di dalam dan tidak bisa dicas dengan normal, alhamdulillah bisa normal kembali tanpa mengganti konektor. Sekarang kita akan mengecek di bagian LCD-nya. Karena perakitan sudah selesai dan kita lepas karetnya dan kita bersihkan di bagian stiker segel yang menutupi logo Nokia-nya. Oke, lanjut kita bersihkan dulu karena di bagian samping-samping frame atau samping LCD-nya masih ada sisa-sisa lem sedikit. Kita bersihkan dulu sambil kita membersihkan layar LCD-nya agar terlihat lebih jernih dan bersih. Lanjut kita tes untuk uji coba touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal, dan juga di bagian tombol navigasi dan juga tombol fingerprint-nya alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal dan pemasangannya sudah selesai semua. Jadi untuk mengganti LCD sama mengganti baterai di Nokia 8 sudah selesai. Semoga selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.